Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau kamu lagi cari smartphone yang udah NFC, yang harganya irit, pedit, medit, harga bersahabat, harga hemat, cuma 1,2 jutaan, kamu bisa cobain ini nih, HP merek Jepang, Sharp Aquos V6. Kalau misalkan kamu belinya lewat link deskripsi video, di situ bisa dapat harga 1,2 jutaan, kayak saya beli ini. Ini sebenarnya udah lama launching ya produknya ya, udah sekitar awal tahun kali. Waktu awal tahun itu dia harganya 1,99. Harganya kepedean banget sih ngeliat spesifikasinya. HP ini tuh mengusung desain bodi belakang yang mirip kaca kalau kita lihat ya. Tapi kalau dipegang tetap berasa banget polikarbonatnya. Ya, tipikal HP harga bersahabat, tapi ini masih berasa banget kualitasnya. Kalau bumper kameranya sendiri dibuat nyaris datar ya. Jadinya kalau nggak pakai casing ditaruh di meja juga nggak terlalu mengganggu. Untuk frame bodinya juga dari bahan polikarbonat dengan desain membulat di bagian tengah ke bawah. Sementara bagian tengah ke atas kamu bisa lihat sendiri dia kotak bersudut. Ya jadinya pada saat digenggam kayak gini tuh berasa nyaman ya karena dia nggak bersudut untuk bagian bawahnya. Dan ini dipegang gini tuh berasa kuat, berasa solid loh. Dan untuk tampak depannya ini sesuai sih sama HP-HP harga segini. Karena masih pakai layar gaya water drop. Ukuran layarnya sendiri standar ya, 6,5 inch dengan resolusi layar HD Plus yang kalau saya lihat ya, kualitas tampilan visualnya tuh lebih baik dan berasa lebih enak loh kalau dibandingin sama HP-HP kelas harga 1,5 juta ke bawah. Kalau mau dilihat dari sisi kiri, dari sisi kanan, atas, bawah, ya pokoknya dari samping-samping itu masih tetap jelas visualnya. Kalau kita bawa keluar ruangan juga di bawah cahaya matahari ini masih cukup kelihatan dan masih cukup nyaman untuk penggunaan. Dan untuk respon layarnya juga selama saya pakai aman lancar loh. Nggak pernah tuh yang namanya delay touch ataupun ghost touch gitu, nggak. Dan layarnya ini udah bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan. Sementara kalau untuk urusan suara, HP ini tuh belum ada teknologi audio kayak DTS, Dolby, dan lain sebagainya ya. Ini pure bener-bener apa adanya aja. Dan speakernya sendiri dia juga single mono di sisi bawah HP. Lubang grill speakernya yang kanan ya, kalau yang kiri itu grill mic cuman berlagak seakan-akan speaker. Jadi biar desainnya simetris gitu kali ya. Dan untuk kualitas suaranya sendiri udah cukup baik loh, nggak pecah dan masih cukup detail walaupun diputar dengan volume maksimal. Gini suaranya. Giant pigeon wings. Wait, is that you? What have you done? Adam, I approve. Tactical. You ready, John? Untuk penggunaan harian juga ini udah bener-bener berasa nyaman karena sensor-sensornya komplit banget untuk HP kelas harga 1,2 juta. Kayak untuk keamanan, masih menyediakan sensor sidik jari. Nggak kayak HP-HP lain. Kalau harga di bawah 1,5 juta, biasanya nggak ada sensor sidik jari. Ya, walaupun masih di bodi belakang gini, yang penting performanya tuh cepat buat buka kunci. Sensor penting zaman now untuk cek saldo atau top up saldo e-money juga ada. Dan performa sensor NFC-nya ini cukup sensitif loh. Sekali tap, langsung kebaca kartu e-money-nya. Untuk sensor dasarnya juga udah berasa cukup, ya walaupun belum ada gyroscope di HP ini. Sensor cahayanya udah responsif, jadinya kecerahan layar otomatis tuh bisa secara responsif menyesuaikan dengan kondisi sekitar kita. Dan masih ada juga sensor magnetik yang bikin HP ini jadi bisa fitur kompas. Untuk GPS-nya juga bisa diandelin banget untuk cari jalan sampai tujuan pakai Google Maps misalnya. Karena GPS-nya tuh berasa cepat dan akurat baca lokasi kita. Udah ada kompasnya lagi, jadinya lebih nyaman baca petanya. Karena kita tahu kalau kita tuh lagi menghadap arah mana pada saat kita buka peta. Ya, Sharp Aquos V6 ini tuh bener-bener berasa nyaman ya kalau digunakan untuk penggunaan harian. Untuk multitasking, untuk multimedia, sosial media ini udah enak. Ya kecuali buat gaming ya. Ya kalau game-game ringan kayak Candy Crush sih aman-aman aja. Mungkin karena cuma pakai prosesor kuno kali ya, pakai Helio G25. Jadi kalau buat main game yang agak berat aja tuh berasa gugup HP-nya, berasa gagap gitu. Ditambah cuma 3GB RAM dan storage-nya yang 32GB yang cuma bisa nyimpen satu game aja. Kalau mau pakai HP ini tetap nyaman. Ya emang sih HP ini punya 3 slot kartu yang bisa pakai microSD dan tetap bisa dual SIM. Tapi tetap aja, yang namanya install aplikasi tuh masuknya ke storage internal. Dan tahu sendiri kan, game sekarang tuh ukurannya gendut-gendut, gede-gede. Oh iya, ngomong-ngomong slot kartunya nggak ada atau belum dilengkapi yang namanya seal pengaman karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau musim hujan gini agak was-was. Kayak yang saya bilang tadi ya, kalau main game yang agak-agak berat itu kurang nyaman. Lihat aja nih, main game Mobile Legends aja kayak gini. Padahal ini udah di settingan grafis paling rendah loh, udah pakai smooth. Dan bayangannya juga non-aktif. Tetap aja gamenya jalannya stutter gagap kayak gini. Apalagi kalau lagi banyak hero di satu frame.
dijamin mati duluan gara-gara hacking. Jadi ini nggak bisa diandelin ya buat push rank. Kalau buat main Mobile Legends mendingan nggak usah. Tapi kalau dipakai buat main game Free Fire, ini aman lancar sih selama saya main. Untuk settingan grafiknya sendiri saya pakai apa adanya ya, nggak diubah-ubah. Bener-bener responsif, bener-bener asik kalau buat main game Free Fire. Ya udah bisa banget nih kalau buat ngejar buyah. Yang penting mainnya bener ya. Ya untungnya Sharp Aquos V6 ini tuh punya daya tahan baterai yang bisa diandalkan. Kalau untuk penggunaan harian normal dia bisa sehari bahkan bisa 2 hari. Dan pada saat waktu saya cobain ya di dalam ruangan terus terkoneksi jaringan WiFi, baterainya yang 5000 mAh ini tuh cuma berkurang 6% aja pada saat saya pakai untuk nonton YouTube selama 1 jam nonstop. Dan berkurangnya tuh sekitar 14% waktu saya pakai buat main game Mobile Legends yang gagap-gagap ya stuttering selama 1 jam. Ya jadinya kalau dalam 1 hari kita main game yang agak berat selama 1 jam, terus kita nonton YouTube selama 1 jam, sisa baterainya tuh bisa ada sekitar 80% untuk nemenin kita seharian, bahkan bisa sampai besoknya. Nah kalau masalah ngecasnya ini nih, kalau misalkan baterainya udah habis ya gitu ya, udah lowbat, ngecasnya ini tuh ada baiknya kita ngecas pada saat malam hari aja di rumah pada saat mau tidur. Jadi pas bangun pagi, baterainya udah penuh. Yang penting kan ini baterainya lumayan awet. Soalnya kalau ditungguin ngecas tuh berasa lama ya, udah kayak nunggu beduk maghrib di bulan puasa. Karena HP ini ngecasnya standar aja, cuma 5 volt 2 ampere aja. Dan waktu saya tungguin ya, ngecasnya tuh sama aja, mau pakai charger bawaan atau pakai charger yang ngebut juga butuh waktu sekitar 72 menit untuk ngisi 50%. Dan kalau mau penuh 100% ya hampir 3 jam. Jadi ngecasnya kayak tadi saya bilang, pas mau tidur aja biar nggak berasa nunggu. Sharp Aquos V6 ini pakai Android stock yang nggak ada kustomisasi. Terus juga udah Android 12 sejak belinya. Dan karena pakai Android murni, jadinya fitur-fitur asik kayak Smart Bar dia nggak punya. Terus Clone App juga nggak ada. Tapi kalau misalkan fitur split screen atau 2 aplikasi dalam 1 layar gitu ya, itu gampang aja. Cukup swipe layar 3 jari dari bawah ke atas kayak gini. Buat kita bisa nonton YouTube sambil baca-baca pesan. Kalau mau screenshot juga gampang banget. Nggak perlu pakai repot. Nggak perlu ribet tekan tombol power dan volume. Cukup swipe aja 3 jari dari atas ke bawah. Dan kalau ngomongin soal kamera ya, nah ini sih yang menurut saya tuh sedikit lebih baik daripada HP-HP kelas harga setara. Ya walaupun kamera depannya masih standar ya 5 megapiksel aja dan nggak punya lampu flash. Dan walaupun cuma 5 megapiksel, hasil foto-fotonya tuh udah berasa jempol untuk kelas harga segini. Warnanya bagus dan nggak berkabut ya, udah jernih dan enak dilihatnya. Kalau kita foto-foto selfie membelakangi cahaya juga ini masih cukup terang ya, karena dynamic range-nya cukup berjalan dengan baik. Dan kalau lihat kamera belakangnya, ini juga nilai plus sih. Udah triple kamera dengan 13 megapiksel kamera utama, ditambah 2 megapiksel kamera makro, dan juga 2 megapiksel untuk efek potret. Untuk kelas harga 1,2 juta, lumayan komplit ya. Sementara untuk UI kameranya saya mau kasih lihat nih. Di bagian atas ini tuh ada menu-menu settingan singkat gitu ya. Nah terus di sini ada mode auto, mode perekaman video, mode foto potret, mode super makro, ada juga mode pro dengan settingan yang komplit banget. Ada manual fokus, white balance, EV, shutter speed, dan lain sebagainya. Ada juga mode stop motion. Kalau udah mentok sampai sini, di garis 3 ini, ada mode-mode lain yang tersembunyi ya. Ada mode panorama, dan juga mode light trace. Ada juga mode movie video di sini. Belum ada ya yang namanya fitur mode malam. Dan hasil foto-fotonya tergolong bagus juga loh untuk HP harga 1,2 jutaan. Dengan foto utama tuh yang hasilnya berasa detail dan jernih. Untuk pewarnanya juga udah cukup bagus. Dan kameranya juga udah punya fitur HDR ya, yang cukup berjalan dengan baik. Jadinya kalau kita foto dengan latar langit atau membelakangi cahaya, hasilnya tetap dapat detailnya. Dan karena belum punya mode malam, jadinya hasil foto-foto malam hari tuh kayak gini. Agak burem gitu dan berasa serem gitu ya, kayak film horor. Banyak banget noise-nya. Kalau mau pakai foto-foto mode potret, untuk kelas harga 1,5 juta ke bawah, ini udah cukup rapi loh. Jarang banget yang namanya kena salah blur selama foto-fotonya di kondisi terang. Dan untuk kamera makronya, ya standar sih. Sama kayak HP-HP yang lain. Yang penting kalau hasilnya mau bagus, mau maksimal, pastiin aja jarak kamera ke objek pas. Dan kondisi cahaya juga cukup pada saat pemotretan. Sementara kalau untuk rekaman video, ya standar aja sih. Mau kamera depan, kamera belakang, masih belum tenang, masih belum stabil. Masih berguncang, masih labil. Kayak gini rekaman videonya.
Untuk hasil rekaman video menggunakan kamera depan Full HD ya, kayak gini kualitasnya. Kamu bisa nilai sendiri, ini saya pegang aja pakai tangan, agak berguncang kan. Ya karena untuk kelas harga di bawah 1,5 juta emang rata-rata belum ada stabilisasi untuk kamera depan. Kalau kamera belakangnya, yuk kita cobain. Nah kayak gini nih hasil rekaman video menggunakan kamera belakang Full HD ya. Dan kualitasnya kayak tadi masih berguncang, padahal ini kamera belakang. Ya sekali lagi, harga di bawah 1,5 juta emang biasanya kayak gini untuk rekaman video, nggak stabil, masih labil. Kalau untuk fokusnya sendiri kita cobain ya. Tuh, untuk perpindahan fokusnya ini kita nggak perlu ditap lagi, udah lancar ya. Dan untuk detailnya kamu bisa lihat sendiri, detail hasil rekaman videonya udah cukup baik. Intinya ya, kalau misalkan kamu lagi cari HP kedua yang ada NFC-nya, terus yang layarnya lumayan oke, kualitasnya juga bagus, ini bisa banget jadi pilihan untuk HP kedua. Kalau misalkan kamu pengen jadiin HP pertama, HP utama gitu ya nggak apa-apa juga sih. Karena ini harganya cuma 1,2 jutaan. Kalau kamu belinya di link di deskripsi video ya. Kira-kira kalau dengan harga 1,2 juta, menarik nggak HP ini? Coba deh komentar. Dan segitu aja videonya. Jangan lupa bahagia, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Untung dijualnya 1,2 juta, bisa laku. Kalau kemarin yang 1,9 spek kayak gini